Kembali lagi kita dengan Bell Entertainment. Jadi kali ini kita ada program untuk yang namanya Game Changer. Jadi di program Game Changer itu adalah kumpulan cerita-cerita para founder dan juga para CEO perusahaan. Jadi termasuk juga ya ada beberapa artis, ada beberapa juga orang-orang di politik dan lain sebagainya. Bagaimana mereka hidup kemudian membuat suatu perubahan di dalam sebuah industri. Nah, jadi kali ini kita akan ketemu namanya dengan Bro Dani Baskara. Jadi kali ini kita akan mengangkat topik tentang blockchain platform di Indonesia yang publik. Nah, jadi kebetulan saat ini hari Jumat juga, libur juga. Jadi beliau ada menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Gimana sih sebenarnya perkembangan blockchain di Indonesia dan kedepannya seperti apa? Apakah ini signifikan teknologi ini apakah membuat suatu perubahan besar ke depannya? Nanti kita langsung ngobrol dengan yang ahlinya. Oke, jadi kita langsung balik lagi kepada Bro Dani. Halo Bro Dani, gimana kabar Bro? Halo bro, ya, Sehat halo ya? ya, ya sehat-sehat ya, sehat. Walaupun sekarang hari Jumat udah weekend tapi masih ya menyempatkan diri lah untuk bisa gabung di acara kita ini ya. Ya, jadi kebetulan Ya. ya memang beberapa hari terakhir sih ya kita masih banyak kesibukan juga. Jadi mungkin baru kali ini kita bisa ngobrol bareng di ruang webcast ini. Ya walaupun memang kemarin kita mau sempat ini ya, mau ketemu langsung tapi memang nggak ada waktu. Ya tanpa mengurangin waktu lah, yang penting kan kita bisa saling berbagi, saling menyampaikan apa yang ya mungkin orang-orang di luar sana perlu tahu informasinya seperti apa. Oke, jadi Bro Dani bisa jelasin dulu ini gimana sih Vexanium yang udah banyak dikenal oleh publik seperti apa? Ya, jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Dani Baskara ya dari founder dari Vexanium. Nah, Vexanium itu apa? Mungkin tadi sudah dijelasin oleh Bro Isbel ya dari Bell Entertainment. Jadi Vexanium itu adalah sebuah public blockchain yang Ya. dimana setiap orang tuh bisa membuat berbagai macam aplikasi berbasis blockchain tanpa permission. Jadi ini Hmm. permissionless public blockchain. Jadi programmer, developer, bisnis, semua itu bisa membuat berbagai macam aplikasi berbasis blockchain di atas public blockchain Hexanium. Jadi itu Oke. Hexanium itu ya. Oke, Bro Dani. Kita juga pernah dulu ya waktu ke Singapura ya tahun 2019 kayaknya di acara blog show gitu. Kemudian kita cerita banyak banyak juga lah. Nah, terus Bro Dani bilang bahwa ya startup yang ada sekarang itu sebenarnya startup 2.0 gitu ya kan. Tapi dulunya itu ada namanya startup 1.0 gitu. Dimana ya seperti founder-founder dari Tokopedia, founder Kaskus, kemudian foundernya Gojek ya masuk di dalam lingkaran-lingkaran itu. Nah, jadi gue agak sedikit ya curious lah, agak sedikit penasaran gitu. Ini gimana nih sekarang? Nah, sebelum ke Vexanium, Bro Dani sempat membuat startup atau bisnis yang baru nggak atau gimana? Ya, jadi background saya sih memang saya sudah lama ya ada di industri internet khususnya ya. Jadi kurang lebih sih perjalanan saya tuh dari ini sekarang tahun 2021 ya. Ya, Berarti sekitar 2021. 16 tahun ya, 16, hampir 15-16 tahun lah saya ada di industri internet. Jadi Oke. dulunya dulunya awalnya memang bergerak di waktu dulu ya itu di internet marketing ya zaman dulu. Jadi waktu itu belum Hmm. ada istilah di marketing. Jadi di tahun 2005 itu mulai dengan Google AdSense ya pada waktu itu. Jadi Hmm. waktu saya mulai dari karirnya itu seperti itu. Jadi lebih kepada beli-beli domain, lalu Hmm. buat beberapa situs. Jadi pada waktu itu kita dan beberapa kelompok-kelompok itu mempromosikan AdSense ya di Indonesia zaman itu. Jadi Oke. istilahnya membawa Google bahwa ini lo bisa hasil penghasilan. Jadi sebenarnya itu di sekitar 16 tahun lalu mulai dari situ. Jadi dan itu juga kenal dengan beberapa orang-orang secara di internet ya pada waktu itu nickname Hmm. beberapa orang-orang yang mempromosikan internet marketing lah di awalnya. Mungkin salah satunya mungkin
ada yang sekarang ada di dunia kripto tuh seperti Pak William ya dari Indodax tuh juga dulu pemain-pemain awal tuh dari Oke. Oscar Darmawan gitu. Dari awal dari situ. Jadi mereka backgroundnya memang internet marketing dari tahun-tahun 16 tahun yang lalu. Jadi di tahun 2009 setelah saya mulai karena waktu itu trennya mulai bisnis internet ya. Jadi Hmm. mulai zaman itu belum ada istilah startup ya. Jadi di tahun 2009 2010 itu mulai ada beberapa founder-founder orang-orang yang mencoba membangun startup ya. Tapi waktu itu belum ada startup belum cool. Jadi zaman itu belum keren gitu. Jadi Oke. saya pada waktu itu 2010 2009 lihat beberapa teman ya. Jadi ada waktu itu ada Pak William juga dari Tokopedia, lalu beberapa ya, jadi dari 2010 saya mulai tuh lihat salah satu karena dulu kan sudah ada e-commerce ya beberapa. Jadi saya Oh, lihat ada udah ada ya dulu beberapa ya e-commerce ya kayak apa Dino Tokopedia. Market gitu ya. Iya di nomor ya zaman itu ya. Jadi ada Crazy Market juga macam-macam. Jadi Hmm. zaman-zaman itu ya. Jadi mulai di tahun 2010 tuh mulai ada startup. Jadi ada namanya startup lokal ya zaman itu ya. Jadi Oke. angkatan pertama startup lokal itu yang mempromosikan istilah-istilah startup lah di Indonesia. Jadi pada waktu itu ada beberapa founder ya. Jadi ada ya lumayan banyak lah yang mungkin sekarang udah orang-orang pada kenal semua. Jadi saya juga sempat waktu itu buat startup juga pada waktu itu di tahun 2010 itu di Oke. bidang deals website ya zaman itu kan deals itu lagi lumayan ngetren ya zaman itu ada Groupon ya zaman-zaman Oh, itu Groupon Groupon. ya. Jadi Ya, Groupon ya. ya, Groupon itu pada waktu itu jadi salah satu company yang tercepat untuk mencapai unicorn pada waktu itu. Pada waktu itu ya di tahun 2010. Jadi Hmm. orang-orang pada mau masuk ke sana. Jadi saya juga akan lihat peluang ya memang oh ini coba nih pengen bikin seperti ini gitu. Jadi ya pengen Oke. bikin seperti itulah di Indonesia dengan ya kurang lebih waktu itu dengan dana yang saya punya semua. Jadi pada waktu itu belum ada bahkan belum ada visi ya zaman itu. Oh, Jadi belum ada zaman itu sama belum sekali ya visi ya. Memang kan belum memang ada salah ya, satu belum startup itu bisa cepat dan berkembang ya memang gara-gara visi kan gitu ya. Itu yang membedakan dengan ya bisnis as usual gitu kan ya. ya jadi pada waktu itu visi pun bahkan visinya tuh belum baru-baru muncul. Jadi startup Hmm. itu muncul, visinya juga muncul. Jadi tahun 2010 itu Venture juga baru muncul. Kayak misalkan saya ketemu Pak Wilson Cuaca zaman itu dia baru baru munculin Baru mulai itu gitu ya. visi. Oke, oke. Ya, baru. Jadi beberapa Hmm. mungkin dengan beberapa antaranya yang pernah exit dari luar negeri mereka coba. Jadi pada waktu itu memang benar-benar baru semuanya. Dan juga pada waktu itu ada beberapa visi-visi yang mungkin memang beberapa datang dari Jepang ya. Zaman itu Hmm. banyak datang dari Jepang. Jadi waktu itu ada Batavia Incubator, lalu Batavia Incubator tuh yang invest Bukalapak ya di awal. Oh, Jadi di awal ya. Oke, oke. Ya, betul. di awal. Jadi mereka datang dari Jepang. Jadi pada waktu itu jadi kebetulan industri startup di Jepang mungkin lebih mature ya zaman itu ya dibandingkan di sini. Jadi beberapa uh, founder startup yang pernah IPO mereka datang ke sini buat Hmm. visi waktu itu. Jadi itulah mulai jadi benar-benar saya benar-benar pada waktu itu bikin startup itu buta ya tahun 2010. Jadi Hmm, ya oke. sedang berjalan ya berjalan di tahun 2000 berapa ya 2013 itu mulai dapat investasi pada waktu itu ya. Itu investasi uh, jadi kita dapat investasi dari Korea zaman itu. Jadi dari 2 tahun setelah saya berjalan itu sudah berjalan ya. Nah Hmm. mulai setelah saya berjalan itu saya berjalan beberapa lama di industri startup. Lalu ada beberapa hal yang saya bingung gitu loh maksudnya pada waktu itu. Ini kok lama-lama kok kayak kapitalisme gitu loh, sangat kapitalis Hmm. banget. Jadi Oke. kita harus membuat sesuatu yang harus menguasai semua dan membunuh yang lainnya gitu loh. Jadi Hmm. jadi ini gimana ya? Maksudnya ada sesuatu hal yang missing menurut saya gitu. Jadi Oke. 7 tahun yang lalu 7 tahun sekitar 7 tahun yang lalu ya kalau nggak salah ada teman lama saya tuh dia kontak saya dia bilang dan ini saya lagi bikin Bitcoin Indonesia Ah. nih Bitcoin. Jadi saya kan memang sudah mengenal Bitcoin karena memang backgroundnya kan ya dari internet. Jadi ya kadang kita udah lihat kan payment dari Bitcoin. Jadi zaman Ah. dulu di forum wares atau forum wares ya, Itu forum-forum tahun black berapa? hat Masih gitu. ingat nggak ya tahun berapa itu ya?
2014 2015 sudah 7 tahun Oh, yang lalu. 2014 2015. Tapi Bro kan Ya, 2010 sudah mulai membuat ini kan yang namanya deals tadi kan. iya, tapi begini, tapi saya mulai masuk ke kripto sebenarnya bisa cerita. Ya, jadi Oke. eh, ya jadi ketika saya buat deals itu udah dapat investor tiap hari kan Hmm. ini kan setiap hari pitching lah ya seperti startup Ya. pada umumnya Oh, pitching sama seperti karena sekarang-sekarang ya. iya jadi Oke. terus naikin user gini-gini dengan harapannya valuasinya meningkat dan suatu saat bisa exit ya Ya. bisa Ah. exit dan naik itu suatu saat jadi seperti itu. Nah terus di tahun 7 tahun yang lalu itu teman saya tuh baru bikin di Indonesia katanya jadi dia mau buka di Jakarta itu jadi dia hubungi saya nih mau mau ketemu mau bicara ya memang saya pikir oh Bitcoin gitu jadi saya Itu udah kenal siapa, nih Bro? kayaknya Boleh tahu nggak namanya siapa? namanya Oscar Darmawan bro Oh, jadi Oscar. Oke, oke, oke. jadi Oscar Darmawan jadi Oke. jadi berapa kali saya tuh nggak mau gitu loh karena kan Bitcoin gitu cuman dia kayaknya Hmm. sangat antusias untuk menjelaskan itu jadi Oh, tapi ya dulu udah karena dia berarti deket ya sama Bro Oscar, deket ya? kebetulan memang backgroundnya sama bro Oh, dari sama. tahun Kan lima main di Digital AdSense tadi ya. ya Google Oke, oke, AdSense oke. jadi Jadi ketemu lah. Ya jadi udah, dia punya ya, kayak lahan baru. Ya udah kita main Bitcoin gitu. Mungkin Bro Dani diajak ya, gitu ya. Cuman nggak nggak terlalu ikut ya, nggak terlalu minat waktu itu ya. enggak saya memang mungkin tahu jadi dulu saya termasuk orang yang negatif dengan Bitcoin ya Oke, oke, karena negatif. bahkan ada teman saya dulu bikin exchange juga sebelum OD itu Hmm. uh, sebentar saya lupa itu bahkan exchange ya sebelum Oscar Darmawan tuh ada tuh exchange jadi sampai exchange itu kalau nggak salah namanya Bitdoku ya kalau nggak salah ya itu tiap hari itu dia promosi Bitcoin di sekitar 10 tahun yang lalu ya dia pernah buat Hmm. mesin mining dengan USB zaman itu ya ya itu Oke. jadi dia setelah itu mining dengan USB ya jadi Bitcoin waktu itu masih bisa di miner dengan USB Oh, bayangin gitu zaman itu ya. Gila ya. ya, jadi Oh. itu dia bikin exchange Bitcoin ya itu mungkin sebelum OD jadi itu pun saya termasuk orang yang sangat negatif jadi waktu itu kan dia Mhm. datang ke Indonesia saya bilang wah ini gini gini ya cukup negatif lah saya jadi saya sangat negatif gitu karena memang dulu kan masih antusias banget dengan industri startup yang menurut saya sangat kapitalis gitu. Nah, terus dengan Hmm. OD dan pada waktu 7 tahun lalu OD datang, ya udah saya karena dia berapa kali hubungi saya kan nggak enak, ya udahlah. Nah, dia juga datang dari Bali dan pengen ke Jakarta untuk inilah untuk bikin Indonesia di sini. Ya Hmm. udah, dia datang ke kantor saya tuh. Jelas Hmm. dia datang ke kantor saya siang habis makan siang jadi datang ke kantor saya kita jam 2 ya udah dia cerita tuh tentang Bitcoin tentang Satoshi Hmm. Nakamoto ya jadi saya awalnya memang ya udah namanya juga orang datang gitu ya dengerin aja dia ngomong gitu loh jadi Hmm. ya ya dengerin dia ngomong kan waktu itu saya pikir ini cuma dongeng apa gitu loh dia cerita Nah, ini Bitcoin ini jadi Satoshi waktu Nakamoto saat itu jadi sorry mau potong. Itu waktu ya, datang ke lu itu, Bro Oscar Darmawan itu ngapain gitu loh. Misalkan kayak gini, misalkan gue punya ide gitu kan. Terus gue create. Terus biasanya kan kalau gue jumpa orang itu kan gue ada maksud. Gue ada maksud mungkin sebagai gue mau dong sebagai co-founder gitu ya. Co-founder misalkan dalam bidang marketing atau co-founder sebagai operation atau co-founder sebagai financial officer gitu. Atau gue kadang-kadang juga datang sebagai ya gue pengen investor gitu. Gue pengen ada orang yang injek ke gue gitu. Ini kalau boleh tahu nih bro, off the record nih bro. Itu waktu itu bro Oscar Darmawan ngapain tuh? Jumpa malu ngapain? Ngomong ide aja atau gimana? Ngopi-ngopi santai aja atau gimana? pertama ngopi-ngopi santai yang kedua mungkin mengajak untuk pengembangan Bitcoin bro ke Indonesia. Jadi pada waktu itu Oh, kan jadi pengen ngajak bareng kita buat miningnya gitu ya? bukan. Jadi pada waktu itu kan saya Ah, memang kita kan backgroundnya e-commerce ya. Jadi pada waktu itu ah, member user kita juga sudah 1 juta user zaman itu. Bro. Jadi hmm. harapannya orang-orang user itu mulai memakai Bitcoin sebagai pembayaran zaman itu. Oh, jadi Akuisisi user. pilihan Ya, pembayarannya itu ada Bitcoinnya gitu ya? ya Lu masih ingat zaman nggak itu sih harga Bitcoin waktu itu berapa bro? Masih ingat nggak? masih ya di bawah 1 juta bro. Itu pun saya bilang mahal. Itu ini Oh, di ya. bawah 1 juta ya?
1 juta kalau nggak Gila salah bro. banget Jadi ya. antara 1 juta, di bawah 1 juta, di atas 1 juta, jadi di bawah 3 juta bro. 1 juta masih. Itu pun saya bilang mahal. Saya bilang. Jadi Oh Bitcoin iya itu iya iya gila ya. Itu tahun udah meningkat. 2014 ya? Iya, Gila. 2014. Gue sama Orang sekali itu 2014 itu nggak pernah dengar nama Bitcoin loh, beneran. Nggak ngerti sama iya. sekali dan nggak tahu sama sekali loh. Jadi itu sebenarnya saya sudah dengar bro, cuman sebelum OD. Tapi yang membuat saya berpikir tentang Bitcoin itu Oscar Hermawan bro sebenarnya. Jadi Oke dia oke jelasin oke. saya tuh tentang Bitcoin. Zaman itu belum ada kata blockchain bro. Jadi dia jelasin saya tuh dia bilang Bitcoin besar sama Bitcoin kecil. Dia jelasin saya ingat itu. Ah Apa sih ini Bitcoin besar ada Bitcoin kecil? Jadi ah blockchain itu jadi Bitcoin itu Bitcoin besar, blockchain itu ah. itu sama dia blockchain itu namanya Bitcoin juga di zaman itu. Oh, Ya, oke jadi oke. Jadi ya, yang jaringannya itu Bitcoin tapi B-nya besar. Terus kalau ya uangnya itu Bitcoin tapi B-nya kecil gitu ya. pokoknya zaman Gitu dulu kali belum ada istilah menjelaskan blockchain dia bro. ya. Ya, jadi pokoknya ada koin lain tuh dibilang Bitcoin kecil. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi zaman itu jelasinnya Oh, jadi kalau ada misalkan Ethereum dan lain-lain itu Bitcoin kecil namanya ya. belum ada belum ada juga tuh. Oh, apa ya yang Bitcoin Gold, Bitcoin Cash itu kali ya? Belum ada juga belum ada juga Bitcoin Cash itu kan 2017. Oh, Belum belum ada ada juga juga. itu. Jadi Bitcoin Belum apa? ada juga. Hanya Jadi Bitcoin doang semuanya berarti. Bitcoin ya. Jadi Oh, oke 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 oke. penjelasannya tuh seperti itu. Jadi zaman dulu. Jadi saya juga bingung mau jelasin. Jadi dia waktu itu belum ada istilah blockchain Hmm. dan semuanya istilahnya peer to peer. Dia jelasin saya tentang peer to peer, ekonomi Hmm. peer to peer. Oh, dia jelasin saya panjang bro. Jadi pada Hmm. waktu itu hampir 3 jam lah. Jadi 2 jam. Tapi lu ngerti tiga nggak tiga apa jam yang diomongin sama dia? uh, tidak semua mengerti bro. Jadi abis itu saya telepon lagi Oh gitu ya. tanya dan Karena kan dia gini, pertama gua ngelihat bahwa background lu kan waktu itu kan di advertising ya, agak berbeda lah. Lu ya mainnya di Google Ads gitu ya kan, main di SEO, Search Optimization Engine gitu ya. Itu kan agak berbeda dengan dunianya si Bitcoin ya. Walaupun memang kita sekarang kan udah mendalamin lah bagaimana proses Bitcoin itu, kemudian bagaimana proses blockchain itu. Ya memang rumit banget gitu loh. Itu kan udah mostly ke arah kriptografi, kemudian ke arah coding gitu ya kan. Nah, berarti ya eh, waktu itu lu bingung kali ya, Bro. Itu sejenis apa gitu. Yang penting lu taunya jualan aja ya atau gimana kira-kira? uh, waktu itu OD menjelaskannya dengan cara yang sangat mudah untuk saya mengerti zaman itu. Jadi Hmm, dia dulu tanya need saya apa, dia bilang. Lu oke. sebenarnya paling suka apa kan kalau dia bilang, gua kalau dalam hal pembayaran nih yang menurut lu susah. Gue Ah, bilang, gue sering nih kirim duit ke Singapura gitu kan zaman itu kan hmm. apa namanya kan kita ada family di luar negeri gitu loh. Nah Ya, ini ya. bagus dengan kok bisa cepat. Dia, hah kenapa? Ah, Jadi kok bisa seperti itu bro? Jadi begini dia jelasin saya Bitcoin itu peer to peer. Bitcoin peer to peer maksudnya gimana? Jadi kamu transfer tanpa bank maksudnya gimana? Tanpa orang ketiga gimana? Dia jelasin satu persatu itu panjang bro. oke. Jadi, dari situ saya mulai oh ternyata bisa toh gitu loh. Terus Hmm, dia bilang lu beli aja deh ya. Bitcoin sekarang beli nanti gua beli di depan lu gua bilang kayak gitu enggak saya masih ingat tuh enggak gua nih bukan perwakilan Bitcoin di Indonesia dan jadi Bitcoin ini Ah, sebenarnya nggak ada perwakilan lo kalau nggak ada perwakilan lu ngapain di sini gua tanya ah. iya karena ya movement gerakan dan saya percaya dengan adanya Bitcoin itu dan kok bisa Oke. seperti itu ya lu bukan saya dulu awalnya berpikir bahwa dia tuh perwakilan Bitcoin. Jadi dulu saya Oh berpikir gitu. Jadi lu pikir juga bahwa Bitcoin ini kayak semacam apa ya? Semacam bank gitu ya atau semacam juga kan platform kita gitu ya. 2014 bro, 2014. 7 tahun Oke, yang lalu oke. kan nggak ngerti. Ya. Jadi Padahal ya kita tahu dia jelasin ya gini, Bitcoin sendiri no CEO, no office ya kan. iya, Ya ya inilah hantu lah ya kan. Office-nya nggak jadi ada dari situ saya ya mulai kan. berpikir bro, Oke, dari oke, situ saya mulai oke. berpikir, ini movementnya kok hebat ya. Terus saya bilang, Hmm. pertama lu bukan wakil dari Bitcoin. Terus kenapa lu mau jelasin gua panjang-panjang di sini gitu. Kalau orang yang datang kan Ah, biasanya dia perwakilan dari Google, Southeast Asia, dari ya, Google ya. mana dia datang ke sini perwakilan. Ini enggak. Dia Iya, nggak mewakili iya. siapapun, dia bilang. Oke, Inilah, oke. kalau lu nggak mewakili siapapun, lu ngapain jelasin gua di sini ya enggak? Terus yang kedua, saya kan pikir saya harus beli Bitcoin di tempat dia. Dia bilang enggak, lu nggak usah Nah, beli Bitcoin di tempat gua.
Nah kalau gue tanya, kalau gue nggak beli Bitcoin di tempat lu, terus lu dapat untung apa? Ya, ya bagus dong. Jadi orang-orang semakin banyak orang yang masuk ke dunia Bitcoin lah. Terus lu Ah, untung lu dari mana? Gue bilang, saya pikir nggak masuk akal gue gitu loh. Jadi iya iya. karena kan backgroundnya dari startup kan biasanya orang tuh pergi pasti ada something gitu loh ya yang dia mau. Nah, ini gerakan Bitcoin movement nggak ada bro, benar-benar murni. Jadi murni bagaimana Hmm, orang tuh berpindah. Jadi menurut saya tuh Bitcoin ya sebuah movement, sebuah gerakan. Jadi bagaimana buat orang tuh jadi oke. beli konsep ini. Dan ini jadi saya 3 jam tuh. Jadi benar tuh dia itu kalau nggak kehausan mungkin tidak pulang bro. Jadi dari air minumnya ini air minum Panjang ya. banget ya Ini ngobrolnya ya. ya, air minum ini saya kasih dia ada 3 botol bro sampai dia Oh, 3 botol. jadi tiga gelas ini sampai habis 3 gelas. Lalu terakhir saya kasih teh botol saya ingat karena udah habis saya minta tim saya untuk Oke beli oke. hausan jadi pulang udah jadi dia jam 5 pulang dari jam 2 gue jelasin Bitcoin. Nah, sudah sampai jelasin Bitcoin saya udah mulai berpikir tuh Ah, wah ini boleh nih gitu harganya masih murah gitu jadi karena keluarga lu kan juga terus ada saya kan di mikir kan wah Singapura ya, jadi emang agak cocok dengan kebutuhan lu ya waktu itu ya. iya dari situ gue sering tanya dia bro dia Hmm. kenalin gue untuk bagaimana kirim uang jadi dia mulai ajarin gue nih lo kalau ke Singapura gini jadi gini Hmm. lo caranya jadi ada nih saya di situ nah dari situ saya mulai Oh. mempelajari Bitcoin gitu loh dan Jadi dulu dulu karena bro, sudah lu mulai udah dalam pernah sempat transfer pakai Bitcoin nggak bro? Dulu pernah nggak? Masih sempat? udah zaman Jadi kalau itu di Indonesia lu sudah pakai ada apa? Kan waktu itu kan belum ada exchange sama sekali bro. Lu gimana cara nukar dari oh rupiah ke zaman Bitcoin? itu sudah ada bro sudah ada si Oscar Darmawan udah ada zaman itu Oh jadi Oscar masih Darmawan waktu jumpa sama lu itu dia udah punya Indodax yang sekarang. bitcoin.co.id bro masih Oke lah, itulah versinya namanya. Itu namanya kan. Maksud gua dia udah punya platformnya itu gitu loh. sudah ada ya sudah ada Oh, sudah ada. sudah ada Oh, oke oke. sudah ada Oke. jadi Jadi itu sudah platformnya ada yang bro dulu sama sekarang itu sama nggak sih modelnya? beda beda dulu versinya sangat sangat manual sekali bro masih masih nggak seperti Oh, sekarang dulu masih manual, masih ini, masih minim ya dulu ya. dan itu Oke berkembang oke. makin berkembang gitu dan dari situlah saya mulai memperdalami Bitcoin lalu Hmm. terus kebetulan teman-teman lama saya kontak kebetulan di tahun 2016 gitu loh di tahun Hmm. 2000 banyak teman-teman saya kontak kok kebetulan istilahnya lingkungan-lingkungan saya ini kok tiba-tiba banyak yang masuk ke Bitcoin gitu loh. Jadi 2016 ya udah saya Oh, oke oke. 2016 kebetulan ada yang mau ini dari mau take over saya punya company pada waktu itu. Hmm. Ya udah kebetulan. Wah, kebetulan nih exit terus lalu cobain masuk ke uh, industri blockchain. Jadi 2016 saya sudah mulai ini tuh mulai fokus tuh di kripto zaman itu 2016 Oh, 2017 jadi yang lama itu apa perusahaan yang lama itu apa namanya? Perusahaan yang lama? di voucher bro ya Ah, yang voucher ya. Apa gedung voucher ya? Gudang voucher. bukan di voucher bro Oh, yang e-voucher. istilah Oh, jadi yang e-voucher yang mirip Groupon itu ada yang beli gitu ya, ada yang beli, ya take over, lo kemudian lu fokus di kripto waktu itu lah ya. ya sekitar Hmm. 6 Itu tahun yang tahun lalu lah 2000 jadi berapa, Bro? 2018 ya? ya 12. bro 2017 awal ya 5 tahun dari yang lalu nih dari Oh, 4 tahun lima yang lalu tahun dari yang lalu. ya Oke, 5 tahun oke. yang lalu jadi dari situ saya mulai mulai terjun lah maksudnya mulai apa namanya mulai masuk ke area blockchain zaman itu dan kebetulan banyak teman-teman yang kebetulan yang kenal saya kenal beberapa tahun yang lalu Hmm. kebetulan masuk ke industri ini jadi waktu itu saya Oke. yang kenalin saya tuh Pak Kiki ya Pak Kiki sama Pak Kiki Puliek sama Zack Puliek juga Zack jadi itu kebetulan kenalan saya juga udah beberapa tahun yang lalu sebelumnya di industri e-commerce jadi Oh, uh, oke. jadi mereka orang 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 payment gateway jadi dari orang payment gateway mau Hmm. coba masuk ke kripto jadi kebetulan dari situlah saya mulai lebih dalam gitu loh lebih dalam ke kripto dan benar-benar terjun gitu dan benar-benar terjun jadi Hmm. Oke. dari 2016 itu benar-benar bakar kapal semua startup Hmm. industri langsung ke kripto sampai sekarang gitu, ya Oke. itu Berarti perjalanan dari perjalanan sejarah itulah tahun 2016 lu melihat bahwa crypto ya is the promising business in the next 10 years gitu ya. Ya walaupun memang ya
ya saat itu kan mungkin kayak Tokopedia, Bukalapak, Gojek juga kan lagi merintis juga waktu itu ya di Indonesia ya. Bareng-bareng Udah kan besar semua bro, ya. udah unicorn kalau dari di Tokopedia tahun 2016-17 Oh, sepertinya ya kalau nggak salah. 2015 mereka udah status unicorn juga ya. Walaupun mereka kan baru mulai 2009, 2010 kali ya. Iya, 7 tahun, 6 tahun, 6-7 tahun sudah unicorn kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Oke, Iya, oke, oke. Oke, iya. berarti seperti yang lu bilang kemarin ke gua kan ya artinya 2009 atau 2010 kita start ya startup lah, startup Indonesia 1.0 gitu. Kemudian masuk ke generasi kedua mungkin di 2010 lah. Yang 2010 ke bawah itu udah pada 15. unicorn. Kemudian yang Hmm. 2010 ini kan kita masuk lagi nih di era 4.0 katanya ya, Indonesia 4.0 sampai ke 2020 nih. Kita udah ada Ya. hampir 20 tahun lah startup itu udah berkembang di Indonesia. Nah, kemudian kan kita akan mau masuk lagi ke wah ini mau running out ini. Nanti kita tambahin ini. Kemudian akan mau masuk lagi ke ya 3 dekade ke depan yaitu 2021 sampai 2030 gitu ya. Nah, berarti lu memikir bahwa di dekade ketiga bakalan ada perubahan besar gitu ya. Mungkin dari sisi finance, kemudian dari sisi model bisnis gitu dan lu lihat bahwa ini akan menjadi suatu hal yang besar gitu. Makanya Ya. lu lihat bahwa kripto adalah salah satu teknologi yang akan dipakai gitu. Karena kan bro gini, kalau kita ngelihat perkembangan teknologi sendiri kan sebenarnya banyak banget ya waktu itu ya. Seperti sosial media gitu ya. Sosial media kan juga waktu itu bagi berkembang kayak Facebook, kemudian Instagram, MyFace, Twitter dan semuanya itu kan ya berkembang di zaman itu juga gitu. Nah, kemudian habis itu kan ada juga beberapa teknologi lain seperti AI, Artificial Intelligence gitu ya kan, berkembang juga. Kemudian ada juga yang namanya virtual reality, kemudian ada augmented reality gitu. Sampai ada juga yang masalah kayak voice recognition, eh, video recognition dan lain-lain. Jadi perkembangan teknologi itu kan ya selalu lah gitu. Nah, berarti lu melihat bahwa kripto ini mudah dong gitu. Artinya teknologi ini bisa dipelajarin gitu. Yang dimana background lu gua lihat waktu itu kan masih di AdSense, di Google AdSense gitu, marketing. Nah, lu ngelihatnya ini apakah mudah atau sulit waktu itu, Bro? Kalau dibandingkan dengan beberapa teknologi yang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi, semisal kayak augmented reality maupun ya voice recognition maupun kayak apa artificial intelligence. Ini menurut lu gimana kira-kira? Jadi begini bro, kalau teknologi blockchain ya khususnya juga kripto itu menurut saya sebagai teknologi yang dia itu tujuannya sebenarnya bukan mempermudah sesuatu bro. Jadi Hmm. seperti ini ya, seperti yang industri lain ya kayak misalkan AI, dia mempermudah sesuatu. Hmm. Lalu fintech, jadi misalkan kayak orang yang caranya seperti ini dengan model seperti ini, jadi seperti ini e-commerce ya. Jadi dulunya belanjanya online, Hmm. dulunya belanja offline, sekarang belanjanya online. Jadi sebenarnya kan tujuan teknologi seperti itu. Nah Hmm. kalau blockchain ini benar-benar disrupsinya tuh bukan ada di layer distribusi bro, bukan. Hmm. Mostly bisnis tuh startup tuh ada di dia mendisrupsi layer distribution channel bro, ya. Jadi dia Distribution lebih kepada channelnya yang di user. disrupt ya. Ya, nah Hmm. kalau blockchain dia nggak disrupt distribution channel bro. Jadi yang di Hmm. disrupt adalah siapa? Pabriknya bro yang di disrupt. Pabriknya diganti bro. Jadi Maksudnya pabrik ini kalau gimana? pabriknya tuh gini bro, pabriknya itu yang di disrupt oleh Ah. blockchain bro. Jadi sumbernya bro, kayak gini ya. Jadi kalau misalkan nih, kalau teknologi teknologi yang lain seperti AI apa apa dan macam itu dia membantu bagaimana membantu channel di distribution channel. Ya, jadi dia Hmm. mengenable teknologi lah. Jadi lebih 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 efisien. gampang, Nah kalau lebih ya mudah, lebih efisien gitulah ya. nah kalau Hmm. blockchain itu enggak bro, lu harus dia mengganti rootnya yang diganti. Oh, Jadi rootnya, misalkan nih akarnya kita ya, lihat sumbernya yang diganti. Oke, yang diganti oke. gitu loh. Jadi misalkan nih, jadi contoh nih, misalkan nih sekarang kita beli 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 inilah.
Di air botol ya. minum. Kalau Oke. itu dengan botol aqua, saya sebut merek di botol ini. Jadi, ya Hmm. kalau dengan teknologi lain, ini botol ini mungkin bisa didapetin dengan contohnya ini loh, botolnya orang lebih gampang dapatnya, terus ada kurirnya dengan seperti itu. Nah kalau blockchain itu beda, bukan botol ini diganti bro, tapi pabrik yang buat ini yang diganti caranya gitu loh. Jadi sebenarnya konsepnya seperti itu. Kayak Maksudnya saya bilang tuh kayak misalkan pabrik airnya dirubah gitu. dirubah bro, kayak gini sekarang nih contoh nih semua yang berhubungan dengan e-commerce itu ujung-ujungnya kemana bro? Ke bank kan. Nah Hmm. blockchain itu disrupsi siapa bro? Banknya yang disrupsi, bukan cara distribusi usernya itu. Jadi banknya Jadi yang sebenarnya dirubah ya. Jadi sebenarnya begini bro, inti dari blockchain dia tuh cuma merubah berapa hal. Jadi kalau misalkan banyak orang sampai sekarang nih di blockchain dia bilang, oh saya akan membantu seperti ini. Enggak, blockchain itu tidak membantu seperti itu bro. Enggak, dia Hmm. merubah akar bro sebenarnya. Jadi kalau misalkan dia bisa dengan AI, ya itu sudah lebih baik. Tapi kalau dengan blockchain dia merubah akarnya yang dirubah. Ya. Oke. Jadi blockchain itu merubah banyak hal. Pertama, dia merubah uang bro. Ini paling paling penting pertama. Uangnya Merubah uang. diganti. Oke. Iya, merubah uang. Ya Yang kan? kedua? Ya kamu juga percaya. Ya. Yang kedua, dia merubah database, bro. Database itu dirubah. Yang dulunya Oke. kita pakai database Merubah MySQL seperti itu, database. kita nggak usah, bro. Nggak perlu pakai database seperti itu, nggak perlu pakai select bintang apa pakai Hmm. udah nggak perlu. Ya. Nah, yang ketiga trust, bro, dirubah trust layer. Jadi Oh, kepercayaan. trustnya ya. Ya Oke. trust ya. Jadi trustnya tuh diganti bro, ya kan? Jadi bagaimana kita percaya dengan biasanya kita percaya dengan pihak ketiga gitu loh, tiba-tiba kok lo harus percaya dengan code gitu loh. Hmm. Cara kita percaya itu Dengan berubah coding ya. bro. Ya, Udah berubah ya. Bukan orang lagi ya, bukan ya. Tapi udah codingnya yang kita percayain ya. seperti itu ya. Jadi itu dia merubah yang bagian-bagian sangat fundamental itu bro sebenarnya. Jadi banyak hal yang dirubah dari blockchain. Yang keempat itu identity, bro. Jadi Oh, blockchain itu bisa identitas. mengganti Ah. sebuah identitas, kayak tanda tangan digital apa gitu loh. Jadi benar-benar Hmm. yang orang ketika dia sudah, jadi benar-benar konsep identitas itu berubah dengan adanya blockchain. Jadi makanya Hmm. blockchain itu sebenarnya yang lebih tepatnya adalah dia merubah akarnya sebenarnya. Jadi ini pelan-pelan dong, movement Hmm. gerakan ini akan merubah akar. Jadi Oke. akarnya diganti dengan yang baru. Jadi ada istilahnya new world order lah. Jadi ada yang baru lah, ya. Jadi ada Berarti sesuatu hal baru yang ini kayaknya cara ini ya, cara NWO kayaknya ya. jadi Karena sebenarnya tatanan yang baru, sesuatu yang baru gitu. ya, Nah, yang kelima jadi apa, Bro? Yang tatanan kelima. ya kurang lebih kalau nggak salah sih itu bro, ya itu fundamentalnya bro. Jadi Hmm. yang kurang lebih itu yang dirubah database, trust, money, identity itu banyak yang berubah. Yang kelima itu masalah transparansi itu juga bro. Jadi Oh, yang kelima benar-benar dengan blockchain banyak, transparansinya. Oke. iya banyak banget bro yang dirubah. Jadi fundamental seperti itu yang kadang kita mesti ketika kita masuk ke industri ini kita mesti salah yang kelima tuh company bro, organisasi yang dirubah. Nah ini yang Organisasinya yang dirubah. benar-benar Ah. ya Berubah dari yang apa benar-benar gitu? Apa yang mau dirubah? Dari yang ada menjadi tidak ada gitu, atau begini, gimana? bukan. Nah kalau company yang kita bilang perusahaan yang model sebelum blockchain bro, itu perusahaan itu di mana ketika kita bikin company PT, contoh nih PT profit Ah. company, jadi ada sahamnya, ada siapa lu mau Oh, ini berapa yang persen. TBK lah ya. Yang untuk Bukan IPO gitu ya yang maksudnya. biasa yang kita tahu perusahaannya model sebelum ada blockchain loh. Hmm. Nah dengan adanya blockchain perusahaan itu benar-benar bisa menjadi sebuah organisasi, istilahnya kita namanya DAO, Decentralized Autonomous Organisasi. Jadi bagaimana Hmm. organisasi itu bisa berjalan otomatis bro. Semuanya sudah yang ketika orang memiliki sebuah kripto, dia bisa memutuskan nih loh Hmm. arahnya ke sini. Hmm. Itu nggak perlu ada CEO bro sebenarnya. Kenapa? Hmm. Ketika people punya kontrol, ya nggak Hmm. apa karena kan ada semua voting itu sudah transparan di blockchain. Nah. Jadi ketika orang sudah punya kontrol, ya dia sudah bisa menentukan arah perusahaannya kemana. Gitu. Jadi Berarti itu ini kesimpulan kalau yang gua ambil bahwa
tidak ada perusahaan, tidak ada uang, kemudian tidak ada orang, tapi semuanya berjalan smooth dan kita trust dengan kode yang ada gitu ya. Terus Dan kita manusia kemana bro? jadi sebenarnya kan memang ini kalau kita bicara ini ya, bicara soal yang dirubah sama blockchain ya maksudnya ya. Jadi Iya. ini fundamentalnya. Jadi kadang memang perubahan-perubahan seperti ini itu butuh waktu yang panjang, bro. Ya sangat Jadi panjang lah karena kita akan menghilangkan semuanya lah kan. Ya bagaimana semua iya, jadi sistem itu ya sudah ditrust kepada ya coding, pada teknologi gitu. Sementara ya manusia hanya ngikut-ngikut aja, menilai-nilai aja gitu loh. Melihat-lihat ya, aja. makanya sekarang kan yang pertama dirubah kan uang, bro. Jadi memang blockchain itu memang yang pertama kali dirubah adalah money, jadi uang itu. Hmm, Jadi ketika uang berubah, sekarang ada central bank digital currency dan mungkin nanti ya. uang itu berubah. Jadi jenis uang tuh bakal changing, bro. Jadi ketika jenis uang berubah, kalau uangnya udah ganti, bro, semua bisnis udah berubah, Tadi kan bro. kita udah panjang lebar Ya tuh nggak? ngomongin Jadi ganti ya asal mula lu mulai masuk ke dunia kripto gitu ya. Kemudian lu kan cerita juga tentang ya orang-orang startup 1.0, ada William Tanu, ada Dani Oscar, ada ya beberapa yang lain lah gitu ya. Nah, jadi ini sekarang kita mau ngomongin tentang yang lu buat sekarang nih, di mana lu 2016 itu kan turn out lah ya, turn out dalam artian lu langsung pindah dari yang tadinya digital bisnis gitu ya, kemudian masuk ke dunia kripto yang which is itu mungkin hal yang baru dari lu gitu. Nah, kemudian kan gue udah bilang bahwa ini sekarang Indonesia sendiri udah masuk ke dekade 3. Dekade 3 untuk bisnis startup lah yang akan memaju. Nah, lu melihat bahwa chance untuk berbisnis di dunia blockchain maupun kripto ini bakalan suatu hal yang baru gitu, di mana lu mengatakan bahwa akan ada terjadi perubahan juga, perubahan baik dari sisi sosial, dari sisi bisnis, model bisnis dan lain sebagainya, karena itu tadi, karena duit atau uang itu juga akan berubah, yang sekarang juga kan sudah mulai terdesas-desus masalah CBDC, yaitu Central Bank Digital Currency gitu. Cuman kita belum bahas CBDC dulu karena gue mau tahu dulu ini bro tentang sejarahnya lu bangun Vexanium itu dari apa, terus kenapa lu mikirin nama itu, terus kenapa sih lu mau untuk membangun ini dan kedepannya seperti apa kira-kira? ya jadi awalnya kan kebetulan pada waktu itu awalnya di tahun 2017 kan saya awal sudah terjun ya di dunia kripto. Jadi pada waktu itu Hmm. kan memang dengan istilahnya investor startup sebelumnya. Jadi dari tim dari Korea pada waktu itu. Jadi yang Nah. sempat invest startup saya sebelumnya dari Seoul ya. Dari Korea itu 2017 mereka research untuk membuat crypto exchange zaman itu 2017 Oh, tuh. oke, oke. Terus kebetulan juga pada waktu 2017 juga saya dikontak tuh di awal awal tahun sama teman lama saya Zack Pundi X. Dia bilang gua mau bikin Hmm. nih di Indonesia. Dia bilang dia bukan orang Indonesia cuman pakai nama yang kurang lebih mirip-mirip Indonesia. Jadi Oke. 2017 itu kebetulan jadi saya uh, bantu istilahnya bantu uh, tim dari tim dari Korea itu bikin exchange, bro. Nah, bikin exchange itu pada waktu mereka bikin exchange dan mereka bikin dari sisi exchange lalu dari sisi apa namanya desainnya doang itu mereka bisa exit dalam waktu 2 bulan pada waktu itu. Jadi Desain apa itu maksudnya, pada desain exchange-nya? bisa exchange-nya aja, bro. Jadi Oh, maksudnya desain exchange UI-nya doang gitu. ya. Jadi itu pada waktu itu namanya Coin One ya. Jadi pada waktu itu Oh, bikin Coin One. exchange baru. Tahu gua Coin One. Ah. Ya, ada Koindo zaman itu Koindo. Ah. Jadi saya bantu-bantu di situ. Jadi itu lalu Coin One itu Koindo itu presentasi ke Coin One. Jadi Hmm. pada waktu itu jadi Coin One itu jadi sebuah di idenya tuh dijual jadi ke Korea zaman itu. Jadi akhirnya Hmm. si Koindo itulah yang mulai masuk. Nah, jadi dari situ
Saya kan juga mulai itu membantu si Pundi X zaman 2017. Oh, Jadi jadi Pundi X lu udah tahu juga dong dari awal Pundi X ya? jadi kita dari awal, jadi di awal Oh, meetingnya oke pun di oke. Jakarta juga saya juga ada zaman 2017. Waktu itu fundraising di ICO zaman itu. Iya, fundraising Itu kan waktu itu ya. itu baru ya, jadi zaman 2017 tuh ICO itu juga baru bro. Dan saya Iya. juga waktu saya sudah ada di dunia kripto, cuma saya juga baru dengar zaman itu. Iya kan, jadi Hmm. saya juga bareng sama mereka, lalu mempelajari, terus nah terus di situ saya lihat bahwa bahwa di Indonesia nih bisa itu. Jadi pada waktu itu ya udah di 2017 saya udah mulai tuh bikin ide-ide dari Vexanium zaman itu. Jadi Hmm. idenya. Jadi 2017 tuh saya sudah di Koindo zaman itu sama di PudiX zaman itu ya. Jadi Hmm. setelah itu 2017 saya bikin apa namanya ide-ide Vexanium zaman itu, dan Hmm. dengan teman-teman network yang saya sudah kenal sebelumnya di kripto. Jadi Hmm. sudah sedikit lebih mudah. Jadi lebih mudah, jalannya lebih mudah lah bro. Jadi Hmm. 2018 pada itu Vexanium tuh di awal tuh konsepnya lebih ke reward bro, reward berbasis blockchain. Ya, kenapa? Hmm. Karena saya pikir bahwa kunci pertama adalah karena background saya kan e-commerce dan advertising bro, dan Nah, karena saya tahu bahwa sebenarnya kunci pertama adalah user acquisition. Ya. Di oke, mana-mana user semua acquisition. Ya. Ah, ya udah pasti bro, itu darah pertama user cara acquisition. pertama, oke. Jadi Tarik saya apa pikir ya? wah Strategi pertama lu ya, bukan produk iya, ya? jadi iya bukan. Jadi gimana caranya ada user acquisition. Jadi ide dari Vexanium itu kita bangkitin dari situ, dan juga saya juga memang sudah pernah dari awal tuh memang sudah ada kepikiran untuk bangun public blockchain. Cuman nggak ngerti gimana Hmm. caranya zaman itu. Ya kan Oke oke. 2017 kan mungkin gimana sih orang zaman itu mau bikin smart contract pun susah bro, Susah bingung ya ya. 2017. Belum tahu ya. Lagi bikin Belum. public blockchain. Iya. Jadi saya dari Oke. awal udah rencana ini mau bikin public blockchain, cuman nggak ngerti caranya. Bikin smart contract pun susah 2017. Hmm. Jadi mau belajar pun nggak ada yang ngajarin gitu. Jadi Hmm. ya udah, kita memang dari awal punya rencana seperti itu. Makanya dari awal tuh Vexanium tuh kita nggak pernah buat PT bro, nggak pernah buat Hmm. Oke. kayak profit organization, nggak. Dari awal tuh sudah yayasan foundation. Jadi sudah seperti Ethereum Oke. Foundation, apa namanya, jadi udah foundation bro dari awal, sudah as a protokol. Jadi dari awal itu sudah Oh. sudah Bukan siap dengan private protokol. company Jadi ya? bukan, Vexanium tuh dari 2018 tuh dibuat seperti protokol, walaupun protokolnya belum ada. Jadi memang dari awal tuh memang tujuannya itu memang ini sebuah organisasi yang dimiliki oleh semua orang dari awal. Walaupun kita nggak Hmm. ngerti gimana caranya, pokok dimulai dari customer acquisition. Nah, Gitu loh. terus Jadi bro kita gini, ya, nama Vexanium itu dari siapa? Itu siapa yang buat? Lu ada nggak kepikiran buat nama Vexanium gitu? Itu gimana ceritanya? karena memang karena kan background saya kan ya lama lah di dunia advertising, branding. Nah, Jadi kita harus bikin sebuah brand yang punya soul gitu loh. Jadi punya soul. ah, Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman kita bikin branding, itu ada story gitu. Nah, Vexanium tuh mungkin kalau cerita sekarang tuh Vexanium tuh kalau sudah perjalanan panjang itu kan sebuah nama yang kadang ya nggak jelas namanya dari mana. Teman itu sebenarnya berarti bro. Jadi ada soulnya. ah. Jadi begini, Artinya apa kalau kira-kira? kita bukan kira-kira bro, memang ada artinya. Oh, ada Jadi artinya. Ah, begini, gimana kira? Artinya apa? jadi ada spirit. Jadi gini bro, kalau bro buka toko Wikipedia, bro Nah, ketik di Google money Wikipedia, uang, ah, money di Wikipedia. Nah, uang itu punya 3 fungsi bro. Uang itu oke. punya tiga fungsi. Uang itu adalah vexa bro. Pertama, store of value, value. Oh, value. Oke. Ya, yang kedua adalah medium of exchange, Oh ya, pertukaran, uang medium as bisa ditukar. exchange. Ya. Ya, Itu yang E-nya. ketiga, ya E-nya. Yang ketiga adalah unit of account, A-nya. Oh, iya iya, betul Nah, betul. X dan A. Ya. Ah. Jadi itu 3 fungsi uang, bro. Ya, 3 fungsi uang. Ya, Oh. Ada kebetulan, bro. value, ada medium of exchange sama Unit of account. Jadi unit ketika apa ada, account of unit. ya unit of account itu uang, bro. Unit of Tapi account. kalau Oh. Currency ya, ya currency ketika lah ya.
Ya, ke currency. Jadi ketika ada sebuah data ya yang memiliki 3 arti ini, bro, memiliki fungsi ini, itu sudah termasuk uang. Ya, Kak. Jadi value, medium of exchange bisa Medium ditukar, exchange, ya. alat tukar ya. Ada unit ya, itu sudah uang. Gitu. Dan Gitu. Anium itu sebenarnya lebih kepada seperti spirit blockchain yang immutable. Immutable itu artinya dia tidak Nium bisa itu kan lebih ke dia arah punya metal sebuah ya. mineral Metal ya kan. metal yang susah yang dia tuh tidak karatan Iya, ya kan. Jadi jadi dia lu tuh ngambil kayak titanium tidak gitu harus lah ya. menggunakan zaman. Ya, ya. Kryptonium kayak gitu Jadi lah ya. kalaupun jadi misalkan dari ribuan tahun pun datanya masih ada, bro. Jadi itu blockchain banget. Oh, iya. Ya. Jadi titanium itu Ya, memang jadi itu sebuah adalah metal yang sangat-sangat ya tebal, sangat ya tidak bisa dihancurkan kayak gitulah ya modelnya ya. ya itu Oh, seperti oke. spiritnya blockchain kan. Oh, Ya, gue baru jadi tahu ya, bro. sebenarnya Udah lama gue tahu Vexanium, gue baru tahu sekarang artinya itu. Nah, ini makanya gue iya perlu itu di podcast ini, lu baru tahu nih, gue baru tahu nih kenapa seperti itu. Nah, terus untuk logonya sendiri, iya itu yang karena buat kan siapa? Lu atau tim atau gimana? bukan logo dari tim kita yang buat. Jadi Oh, memang dari tim. ini memang bukan dari tim. Jadi tim kita Hmm. dari udah lama lah ini dia sampai saat ini Hmm. itu yang buat logo ini dari Vex. Jadi kurang lebih itu Oh. apa namanya awalnya, tapi awalnya tuh kita nggak kepikiran, bro. Cuman kebetulan tuh Vexa itu adalah tiga fungsi uang itu. Oh, gila ya. Berarti ini kebetulan Iya, yang benar-benar betul ya. iya gitu. Oke. Jadi Nah, terus jadi ketika kan gini, bro. Gue kadang-kadang kepikiran sama lo. Ya, lu kan udah lihat lah OD, Oscar Darmawan dengan bitcoin.co.id-nya lalu buat Indodax gitu kan. Dia buat exchange. Jadi hanya nuker aja nih dari fiat ke kripto gitu ya. Yang gue pikirin tuh lu kok punya kepikiran buat public blockchain gitu, which is itu sama aja kayak lu membuat software yang mungkin dunianya antah berantah. Dan gue pikir bahwa itu akan lebih susah lu buat dibandingkan dengan exchange. Karena kan exchange sendiri kan ya udah open source juga gitu. Nah, ini pertanyaan gue adalah eh, apa yang membuat lu kayak kepikiran ya udah gue buat public exchange deh. Sorry, gue buat public blockchain dah daripada buat exchange. Nah, itu kepikiran lu kenapa gitu loh? begini, bro. Jadi dari dulu kan sebenarnya yang kurang dari Indonesia itu adalah infrastruktur, bro, dari dulu. Ya enggak? Itu pun Oh Bapak ya, Presiden dulu kita pun internet lambat gitu lah ya. Oke. iya, Bisa jadi dimaklumin. Nah. sebenarnya memang Indonesia tuh butuh infrastruktur, bro, yang mumpuni. Orang-orang kita tuh sebenarnya sudah hebat lah di, bro. Cuman memang dari dulu tuh keinginan untuk membuat infrastruktur tuh nggak ada, bro. Karena memang ketika kita buat infrastruktur itu seperti yang lu bilang tadi, ngapain lu bikin infrastruktur? Uangnya datang dari mana? Lu kayak bikin jalan yang dimana orang pakai dan lu tidak dapat sesuatu gitu loh maksudnya. Tapi ya di awal memang karena itu spirit yang kita mau bikin gitu. Ya udah nih bikin Berarti infrastruktur lah. yang lu maksud infrastruktur itu apa? Exchange-nya? Bukan infrastruktur blockchain, bro. Oh, Gitu. jadi lu kalau misalkan infrastruktur, kemudian kalau kita mau nelpon itu kan sudah servisnya. Nah, itu lu anggap Iya, analogikan servis itu ya. exchange-nya gitulah ya. Iya, jadi Bukan? itu exchange kan produk, bro. Produk yang dia dipakai di layer di atas infrastruktur. Jadi blockchain itu kan Ah, infrastruktur. Jadi kayak misalkan nanti bisnis-bisnis siapa yang memakai itu kan pakai ah. infrastrukturnya, database-nya Oke. kan pakai blockchain, bro. Jadi lu bilang bahwa ya si exchange itu adalah ya on top layer lah dia ya. Sedangkan ya public blockchain itu adalah infrastrukturnya, Iya, horizontalnya jadi lah kalau gitu ya, horizontal. ya Sedangkan jadi itu vertikalnya macam-macam, ada ya exchange, DeFi, CBDC, ya ada fiat farming, macam-macam lah gitu ya. Berarti lu bangunnya ya kan yang horizontalnya gitu lah ya. ya Tapi kan bro, di itu layer tadi satu. yang gue bilang kan biayanya pasti gede. Yang pertama biayanya gede, biaya developnya gede. Kemudian butuh waktu yang lama gitu ya, butuh waktu yang lama.
Ya karena lu membangun infrastruktur kan gitu. Baru yang ketiga masalah teknologi. Teknologinya kan berkembang terus. Tiap hari ini juga mungkin ada teknologi baru, muncul yang baru gitu. Ini kan otomatis akan terjadi perubahan-perubahan. Kemudian yang keempat, masalah itu tadi masalah user engagement gitu. Nggak semua orang mau menggunakan blockchain ini kemudian ngoding sendiri gitu kan. Nggak semua gitu. Jadi user adoption-nya itu masih lemah gitu. Nah, ini kan otomatis kan akan menjadi tantangan yang baru nih buat lo. Dan sekarang kan pencapaian itu sampai di mana sekarang kira-kira? Ya, jadi kita kelas balik dari kita bikin Vexanium itu kita public blockchain tuh tepat 1 tahun ya. Jadi setahun kita sudah ini tahun 2019 kita launching. Jadi pada waktu itu ya memang kita belajarnya nggak ngerti di mana kan. Jadi pada waktu itu karena memang kita habis fundraising, lalu belajar di luar, dan saya dengan tim itu tinggal di Beijing pada waktu itu, tinggal di Beijing kurang lebih berapa bulan, 3-4 bulan saya tinggal di situ. Jadi belajar di sana, lalu bareng-bareng lah, maksudnya ngelihat gimana cara dari orang China tuh bisa menang dengan orang Amerika gitu loh. Jadi itu yang kita pelajarin, bagaimana iya. Jadi kayak spiritnya. Jadi Di lu tahun mau 2018 menggantikan jadi saya nanti menggantikan Cina dengan Indonesia lah ya. Karena Amerika diganti oleh Cina, bukan, terus kita belajar ke Cina, ya nanti ya Indonesia akan mengganti Cina. Nah, karena jadi waktu itu sebenarnya lu kan bawa begini tim, bro, ada berapa orang waktu itu ke Cina? ada beberapa orang ya, 3-4 orang lah kalau nggak salah, Oh, termasuk tiga saya empat orang. juga. Semua itu Jadi apa? itu juga Programmer atau bisnis doang atau manajemen? programmer, dan saya juga di situ juga kita juga ketemu dengan banyak orang, belajar. Jadi ada tim juga dari situ. Akhirnya saya juga hiring juga orang dari situ zaman itu. Jadi benar-benar belajar lah, maksudnya karena itu ada kadang kita juga mesti ada di situ bro, untuk melihat dunianya itu seperti apa gitu. Jadi di trennya di mana, dan waktu itu saya dari 2018 kita pikir bahwa Vexanium itu harus bikin blockchain yang seperti ini gitu. Jadi setelah dengan diskusi banyak ya, kita lihat kebetulan base-nya Vexanium ini memang resource model. Resource model itu artinya kalau kita lihat blockchain itu yang biasanya, yang model-model biasa, kalau menurut kita itu blockchain itu akan dibagi dua bro. Dibagi dua, yang pertama adalah model transaksional, yang lu tahu seperti Ethereum, BSC, TRX, itu atau yang lain-lain, itu semua tuh model transaksional model. Jadi ketika lu kirim sesuatu, ada biaya gas fee, ya. Gitu. Nah yang kedua, blockchain yang benar-benar resource model. Jadi ketika lu kirim sesuatu, lu transaksi itu nggak kena biaya sebenarnya, gitu loh. Jadi itu nggak ada biaya sebenarnya sama sekali ya? nggak ada biaya sama sekali di blockchain Vexanium gitu loh. Nah sebenarnya itu dari beberapa white paper yang sudah saya baca dari 2016 yang 2017 itu, bahwa sebenarnya, dan kita juga karena memang background saya e-commerce bro, background saya e-commerce, punya user waktu itu sampai hampir 1 juta user ya. Jadi itu sudah ini bro, di dalam dunia bisnis itu bro, customer tuh adalah raja, dan customer tuh nggak dipalak dengan biaya-biaya seperti itu bro. Sebenarnya bayangin ya, kamu misalkan bertransaksi, terus kamu disuruh bayar biaya transaction fee gitu loh. Yang sebenarnya bayar itu adalah bisnis bro, bisnis yang sebenarnya lu kapan kaya bro kalau gitu bro? Bukan begitu bro, bukan kapan kayanya, cuma memang dari sisi bisnis modelnya berbeda bro. Jadi kalau misalkan nih, jadi kan kita lihat blockchain sekarang mungkin seperti ini, tapi kita lihat 5 tahun, 10 tahun lagi bro, itu user blockchain itu bakal lebih ke grassroots, ke orang-orang yang lebih kecil, ke orang-orang yang biasa. Ya nggak mungkin lah dia misalkan biaya gas fee-nya 5.000 perak, siapa yang pakai bro, maksudnya ya nggak. Orang tuh maunya gratis, e-commerce saja ya, yang satu ada ongkos kirim, biaya ongkos kirim, yang satu nggak ada ongkos kirim, dia semuanya pindah bro. Jadi sebenarnya kan ya. Oke, itu kan menarik. Jadi kan gini maksud gue katakanlah kayak orang platform ketiga lah, kayak Tokopedia, Bukalapak. Itu kan mereka men-charge setiap ada transaksi itu mereka dapat tuh 1% dari transaksi. Itu yang membuat
ya mereka sekarang jadi ya super kaya lah gitu ya dari 1% setiap transaksi gitu. Nah sekarang ide lu ini kan membuat orang ya free gitu dengan konsep tadi bahwa kalau misalkan orang bertransaksi ngapain di charge gitu ya kan. Nah Bukan bro, bukan. Konsepnya bukan jadi kayak gimana? gitu. Jadi sebenarnya lu salah. Konsepnya adalah begini bro. Konsepnya tuh yang kita memakai konsep dari seperti itu bro. Yang di charge tuh sebenarnya bukan customer bro. Yang di charge adalah bisnisnya. Di Vexanium tuh tidak mencas customer bro. Gitu loh. Oh oke. Artinya Iya. kan kalau misalkan di bisnis Tokopedia kan ada seller, ada buyer gitu ya. Ada seller, ada buyer. Iya. Nah, yang di charge 1% itu memang bukan si buyer, bukan, tapi si sellernya tuh yang di charge Iya, satu sellernya persen. memang harus sellernya bro yang dibayar, bukan bukan customer yang bertransaksi Bukan dibayar bayarnya, bukan. Ah, bukan secara bisnis memang kayak gitu. Jadi emang cuman kan Vexanium tuh dari kayak gitu. sisi payment, dari sisi pembayaran, dia kan harus dari wallet lah atau dari m-banking gitu kan untuk membayar ke si platform. Dia kan bayar lagi tuh bro, ya mungkin sekitar Oh, itu enam kan setengah gitu ada kan. pihak ketiga bro, Iya, ada pihak ketiga kan untuk pembayaran. Nah, ini menurut lu gimana? Free atau gimana? Emang layak memang harus dibayar atau free atau gimana kira-kira? karena kalau ada pihak ketiga kan itu pasti ada settlement, ada apa yang memang mesti dibayar kalau ada seperti itu bro. Nah kalau jadi sebenarnya kalau di bisnis model yang model kayak Vexanium itu Hmm, sebenarnya bagaimana kita resource ya. Jadi sebenarnya customer itu karena begini bro, di blockchain itu nggak semuanya juga transaksi keuangan bro sebenarnya. betul, Kayak betul nggak penulisan semua data. keuangan. Kayak Benar. misalkan lu nanti mau nulis data, mau upload dokumen, masa dibayar 5.000 perak sih bro per satu, kan mahal sekali. Iya, Itu loh masa kayak misalkan orang mengupload mau aja bayar 5.000, mau ngaku sini di 5.000 gitu ya. lima Mahal ribu sekali nggak ya. ada malas. Nah itu kenapa dibayar gitu loh maksudnya. Jadi Hmm, harusnya dibayarnya per byte aja berapa banyak lu upload. Nanti kalau hmm, lu sudah pakai sering lu baru bayar. Jadi memang bisnis modelnya seperti itu bro sekarang. Memang sekarang hmm. belum karena memang kita sudah terbiasa dengan blockchain yang transaksional. Ketika lu masukin something, lu mesti bayar Bayar, gas fee. oh, oke. Iya, Tapi tapi kita lu lihat membawa sesuatu yang baru yaitu resource tadi ya, ya bukan transactional base ya. bukan Oke, transaksional base. oke. Jadi itu sebuah seperti byte aja byte. Jadi ketika lu transaksi ya lu semodel byte aja. Berapa byte yang lu keluarin. Nanti kalau Hmm. byte-nya banyak sama kayak lu bayar ini bro, bayar Amazon AWS hosting. Jadi Iya, berapa itu banyak byte pay, yang lu pay keluarin, as you berapa go banyak ya. Berapa kita pakai ya ya segitu kita bayar gitu ya. ya pay as you go. Jadi bukan Nah, transactional model. Jadi benar-benar berbeda. Ya harapannya nanti ke depan kan blockchain itu luas banget bro, apalagi nanti ya, NFT. Sekarang udah ada NFT, belum lagi nanti ada gaming, ada apa, ntar orang upload dokumen atau upload hmm, apa itu buahnya bakal transaksinya bakal besar. Karena kan tapi yang hmm, pertama memang dia akan merubah industri finansial benar. Tapi hmm, selanjutnya yang dirubah yang lebih big dari finansial itu lebih banyak lagi. Jadi kita lihat hmm. ke depan itu Ada sih kayak supply chain, kalau ya kan. Ada oh medical ya, jadi record, ya jadi ada semuanya bisa di poin, macam-macam lah ya. ya Nah, jadi jadi banyak yang sekali ketiga tadi apa? gitu. Tadi masih dua lo bilang, transaksional, resource, satu lagi apa? Iya, enggak. Kalau menurut saya ini cuma dua, bro. Transaksional Oh, sama mau dua resource. aja. Jadi, Berarti yang transaksional sama yang resource base ya. ya resource base. Oke. Gitu. Jadi, Nah, jadi jadi bro, eh, kita kan udah panjang lebar tadi ngomongin tentang gimana Vexanium yang lu bangun, kemudian ya lu lebih memilih membangun public blockchain lah, membangun infrastrukturnya gitu ya dibandingkan buat exchange. Yang kalau gua lihat sih kayak di Indonesia sendiri kan public blockchain itu masih satu ya, masih lu doang kan ya, masih Vexanium kan ya. Adapun yang lain-lain ya menurut saya masih scam ya masih belum ada wujudnya gitu ya beberapa yang mungkin saya nggak mau sebutkan ya. Nah jadi ini kan menjadi tantangan besar juga nih bagi dunia industri blockchain di Indonesia gitu bro. Ini gimana lu cara ngelihatnya? Istilahnya ya para founder-founder itulah kenapa mereka sudah raising funding gitu kemudian mereka nggak mau bangun blockchain yang mereka janjikan di awal-awal. Ini menurut lo gimana kira-kira? sebenarnya kalau begini, bro. Kalau misalkan gimana ya? Kalau itu kan
tergantung dari pribadi masing-masing sebenarnya bro. Karena kan kita apa namanya ya, yang namanya uang itu kan sebenarnya kayak pisau lah bro. Jadi pisau bermata dua lah. Jadi pisau itu bisa dipakai untuk potong buah bro, bisa dipakai untuk cincang makanan, ya. Bisa dipakai untuk potong daging orang bisa juga ya. Iya, jadi sebenarnya tergantung dari orangnya bro sebenarnya, bukan salah pisaunya sebenarnya. Nah gitu, kalau dari saya kebetulan memang backgroundnya pernah di startup, jadi pernah dapat funding, pernah dapat apa, jadi memang sudah oh ini seperti ini gitu. Jadi dan kebetulan di Vexanium ini harapannya kita bisa build something yang bisa berguna gitu. Jadi ya kita bisa jalan terus gitu ya semoga. Tapi ini sebenarnya yang namanya blockchain ini kan sebenarnya eksperimental juga bro, kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu loh. Cuman kita mesti buat gitu loh. Kalau kita tidak buat, tapi kalau lu bilang itu eksperimental sih, aku bilang sih udah enggak ya. Ini bukan eksperimental lagi. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena bank sentral di dunia, termasuk juga Fed, ya itu sudah menggunakan dan menggaungkan CBDC itu gitu loh. Central Bank Digital. Ini kita bicara 3 tahun yang lalu bro. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Tapi kalau sekarang kan mungkin sekarang udah enggak. Sudah agak nyata gitu bahwa memang teknologi dan bisnis ini ya sangat-sangat sangat-sangat menjanjikan kan. Bahkan ya seperti lo bilang tadi, akan terjadi perubahan besar kan gitu ya, akan terjadi perubahan besar nih. Makanya kadang gue pernah ngobrol juga, jangan-jangan ya COVID ini kan katanya habis itu kan ada great reset gitu ya. Ya mungkin ya ini tadi great reset itu akan seperti ini gitu loh. Saya juga nggak tahu. Ya COVID ini secara langsung memang ini tuh bro, mempercepat adopsi blockchain dan kripto sih COVID ini. Tiba-tiba Bitcoin seperti itu, jadi adopsinya jadi lebih besar. Lebih cepat gitu ya, karena memang jujur aja, yang dulu teman saya katakanlah ada 10 orang yang tidak tahu itu apa Bitcoin, sekarang 10 orangnya udah tahu bro. Bahkan sekarang itu mereka udah gimana cara mau belinya, download aplikasinya, wah. Jadi benar sih ada perubahan. Jadi di mana-mana orang sudah ngomong itu dan mereka udah mulai mengerti tentang hal itu. Nah jadi ya itu tadi bisa jadi memang ini arah selanjutnya kemana dunia ini akan ke inilah, ke dunia yang baru, ke tatanan baru ya kan. Iya begitu bro. Oke. Jadi untuk selanjutnya gini bro, sekarang apa nih di tahun 2021 persiapan kalian mau ngarah kemana nih sekarang? Bisnisnya yayasannya ini mau dibawa kemana? Mau membuat aplikasi kah? Atau membuat produk baru kah? Atau kalian buka open buat bantuin beberapa perusahaan untuk buat blockchain-nya kah? Gitu atau bagaimana? Ada plan-plan ke depan nggak 2021 ini? Kalau dari sisi Vexanium Foundation ya, organisasi nirlaba, organisasi non-profit ya. Jadi NGO ya? Jadi kita membuat sesuatu yang non-profit. Non-profit ya, oke. Jadi memang tujuan dari Vexanium jadi Vexanium itu tujuan dari Vexanium Foundation adalah untuk memperbesar ekosistem dari Vexanium sendiri. Jadi kita setiap dari tahun 2019 kita sudah komit untuk memberikan grants, memberikan bantuan kepada startup-startup yang ingin membuat aplikasi-aplikasi berbasis Vexanium, dan sampai sekarang terus ada. Jadi bagi mereka yang membantu ini, kita kasih bantuan mungkin tidak banyak, tapi minimal mereka bisa running the project ini. Jadi yang seperti itu. Jadi sudah dari hasil grants itu sudah lumayan bro, ada beberapa project-project yang sudah berjalan sampai saat ini. Jadi itu yang funding itu adalah apa? Perusahaan swasta atau gimana? Masih sekedar prototipe atau gimana? Biasanya sih pertama kita dari prototipe tapi sudah jalan. Yang penting udah bisa connect dengan Vexanium, kita bisa kasih grants awal. Jadi kita sampai sekarang ada per 3 bulan namanya Vexanium Debt Incentive kita dulu namanya. Jadi, itu tiap 3 bulan tuh beda-beda. Jadi kita kan dari dulu setiap 3 bulan kita ada pelatihan nih. Pelatihan bagaimana lu mau
masuk ke blockchain kripto ini gini loh caranya gitu. Jadi dulu kan mungkin belum banyak orang yang percaya dengan ini, tapi ya kita yang percaya ya kita gandeng bareng gitu. Jadi ini udah jalan beberapa produk dan mungkin sekarang ya kita harapannya ke depan itu kan produk-produk yang berbasis blockchain ini bisa diterima di pasaran. Jadi beberapa ya kita masih ini. Terus dari sisi kita juga selain itu juga di tahun 2021 di awal ya khususnya kita masih fokus ke DeFi ya, decentralized finance. Jadi DeFi itu kan sebenarnya kalau kita bicara dia itu money Lego ya. Jadi dia DeFi itu ada beberapa Lego yang memang mesti dibuat untuk menjadi sebuah DeFi. Gitu. Jadi itu Pexan itu sudah hampir 1 tahun lah. Walaupun kita dengan resource yang terbatas, kita coba build Legonya itu. Lego City dari DeFi-nya itu. Jadi pertama kita mulai dari namanya decentralized money market ya. Jadi decentralized money market itu dan decentralized stablecoin. Gitu. Jadi itu ada proyek namanya Findao. Findao itu orang bisa agunin kriptonya itu menjadi decentralized stablecoin. Jadi tidak stablecoin itu tidak di backup oleh mata uang fiat tidak. Jadi dia benar-benar di backup oleh kripto yang diagunin dengan nilai yang lebih rendah. Gitu. Jadi stable coin yang katakanlah backupnya itu atau underlying itu adalah kriptonya itu sendiri gitu ya? Ya, kriptonya sendiri dengan nilai yang lebih rendah, bro, 30% lebih rendah. Oke. Ya, jadi contoh misalkan harga kriptonya 100.000, lu ketika jadiin stable coin ini dia nilai 60.000 gitu loh, jadi lebih rendah. Jadi kalau jadi dia ada backupnya di situ. Jadi itu yang membuat dia itu tanda kutip uangnya ini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Untuk bayar apa? Uang ini, nah dari layer decentralized stablecoin ini, ini sudah mulai beberapa function yang berjalan di DeFi itu. Jadi itu kita mulai ada waktu itu kita ada juga yang kita ada elemen selanjutnya adalah decentralized exchange. Decentralized exchange itu juga ada 2 model, bro. Jadi model pertama yang decentralized exchange order book itu juga sudah ada di blockchain Pexan juga. Dan yang kedua adalah dinamakan oleh AMM exchange DEX, jadi automated market making DEX. Jadi itu seperti Uniswap. Ya, jadi itu kalau di Pex itu namanya PexSwap. Nah itu juga sudah ada di Pexan. Jadi itu adalah di mana orang itu bisa melakukan exchange pertukaran swap itu token itu secara otomatis. Itu namanya AMM. Nah, AMM itu kelebihannya adalah setiap orang bisa mengisi order book. Dan ketika dia mengisi order book di situ, dia akan mendapatkan fee. Ya, fee-nya. Nah, layer yang terakhir nih yang baru jalan di Vexanium adalah di DeFi adalah layer yield optimizer. Jadi yield optimizer itu adalah seperti yield optimizer itu kalau di Ethereum mungkin namanya YFI dan kawan-kawan gitu. Jadi yield farming ya. Ya, yield farming, yield optimizer. Jadi ketika orang-orang ini kan tadi ada AMM kan, automated market maker. Jadi orang-orang itu kan taruh order book untuk mendapatkan fee kan. Kalau di exchange biasa, itu kalau pasang order book kan kalau terjadi transaksi kita tidak mendapatkan fee kan. Iya, betul. Ya, tapi kalau di model DeFi orang taruh order book 1:1 di order sell sama order buy, dia bisa mendapatkan fee. Nah, itu keunggulan dari automated market maker. Swap itu. Iya. Nah, bagaimana supaya order booknya makin ramai? Ya, istilahnya total value lock itu adanya yield optimizer, di mana orang tuh ketika dia masuk ke dalam sini, ke dalam order book ini, dia akan mendapatkan hadiah, reward token baru. Nah, itu yang membuat DeFi itu bisa berjalan, Legonya bisa berjalan otomatis. Dan ini sebenarnya yang sudah dibikin Pexanium kurang lebih 1 tahun belakangan. Sampai yang terakhir yield optimizer ini baru muncul minggu inilah di akhir tanggal 31 Maret lah baru ada yield optimizer, dan mulai ada banyak yield optimizer di blockchain Pexan. Jadi mulai dari satu yield optimizer itu biasanya cepat, bro, kayak beberapa blockchain lain itu biasanya dari satu yield optimizer dia akan muncul 2-3 paling, jadi dia benar-benar bisa muncul cepat sekali. Nah itu jadi memang fokusnya masih di membangun di DeFi Lego. Sama mungkin ke depan juga kita juga mulai mengarah ke NFT gitu, non fungible token. NFT lagi ya? Ya, jadi karena di blockchain Pexan ini juga kita sudah
itu kita akan mempublish NFT kontrak standar. Jadi Hmm. sebenarnya kontrak standarnya sudah ada di Vex blockchain sudah ada, cuman kita belum Oke. publish ke umum. Jadi itu yang orang bisa membangun NFT lah dengan lebih mudah di blockchain Vexa gitu. Hmm. Jadi pertama biayanya murah, lalu ya pokoknya intinya lebih murah lah, dan itu bisa menjangkau banyak pihak gitu. Kadang kalau di tempat lain kan NFT kan dia ketika dia minting tuh mesti 500.000 bayarnya, 1 Iya. juta. Kalau Bahkan laku untuk sih lumayan posting bro. aja bayar loh. Kayak kemarin gua mau coba-coba main NFT, kemudian upload digital art gitu. Gas fee-nya sampai $85, bro. Iya kan lumayan kan. $85 gitu. Mau posting aja $85. Buset dah. Waktu itu Ya gue kalau iseng-iseng jualnya di 0,5 Ethereum gitu ya. Ya sekitar 10 juta lah ya, 0,5 Ethereum kan. Nah, tapi untuk mempostingnya itu gue harus bayar $85 loh. Buset. Gitu. Jadi ya nggak laku lah gitu ya. Jadi gimana nih? Dari Vexanium sendiri udah ada ancang-ancang seperti apa? sudah ada ancang-ancang NFT, cuman mungkin karena memang kita belum publish ya, kita tidak bisa bicara lebih lanjut. Cuman dari sisi infrastrukturnya sudah siap sih bro di Iya NFT ya, karena blockchain-nya sendiri kan udah siap kan. Itu kan infrastrukturnya ya. yang disebutin di awal kan ya. Jadi lebih fokus ke infrastruktur. Jadi gimana nanti orang bisa bikin marketplace di atas blockchain Vexanium itu sudah lebih mudah gitu ya. Jadi kita udah ada standar pakem-pakemnya ini yang lagi kita siapin. Gitu. Sama Sih, bro. ada ini ya, masih satu titipan gue ya. Untuk kita bangun satu buah sistem ya. Iya bro. Masih nunggu tanggal mainnya ya. Masih kita rahasiakan ya. Iya bro. Oke bro, terakhir kita udah lama banget juga ya, hampir ya ada mungkin 1 jam lebih. Ini terakhir obrolan gue sama founder dari Vexanium itu tentang ini bro. Ada beberapa sih kayak ya orang-orang di luar sana lah yang mendiskreditkan, kemudian yang menganggap bahwa ya apa ya, yang seharusnya tidak perlu mereka untuk ragukan karena Vexanium sendiri sudah melakukan apa yang selayaknya mereka kerjakan gitu. Cuman memang adalah beberapa orang yang tidak mengapresiasi apa yang sudah kayak yang kalian lakukan gitu. Nah ini dari Bro Dani sendiri gimana tanggapannya bro terhadap hal itu? Kalau dari saya sih biasa bro itu sebenarnya saya nggak tahu itu sebenarnya sebuah campaign bro sebenarnya kalau menurut kita ya. Sebuah campaign yang memang sudah diulang-ulang selama bertahun-tahun, dan mungkin beberapa orang itu kepatam di dalam otak bawah sadarnya. Karena memang background saya kan di tahun 2010 kan saya punya company digital agency tuh, itu handle banyak campaign. Jadi dari campaign dari sebuah brand yang terkenal sampai campaign presiden gitu loh. Jadi sebenarnya itu sebuah campaign yang kadang kita nggak tahu siapa yang buat tuh. Jadi sepertinya mendiskreditkan produk lokal gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak tahu dimulai dari siapa. Saya juga nggak tahu dimulai dari siapa. Tapi itu benar-benar menurut saya sangat berbahaya gitu loh Mas. Jadi itu kan sebenarnya kayak ibaratnya seperti ini bro, seperti serangan perpolitikan SARA bro sebenarnya. Jadi serangan kayak saya nggak bisa bilang kayak ini loh, kayak ibaratnya pokoknya lu udah kayak gitu, lu udah pasti jelek gitu loh. Jadi sebenarnya saya nggak tahu siapa yang mulai, tapi itu sangat berbahaya. Itu sebenarnya kayak serangan SARA sebenarnya. Ya, apalagi dia ngomongnya itu SARA bro, itu politik SARA itu kalau saya bilang. Ya. Itu bahaya banget ya nggak? Itu sebenarnya kalau apa namanya, iyalah kan baru bilang lu orang Indonesia pasti tidak bisa, dan itu yang ngomong orang Indonesia sendiri, dan kita nggak tahu dimulai dari siapa. Apakah yang pertama itu adalah orang dari asing yang sengaja tahu bahwa Indonesia itu harus dipecah belah, harus dibikin seperti itu, lalu dia bisa masuk ke sini dengan mudah. Ketika kita bertarung sendiri kita juga nggak tahu gitu loh. Tapi itu adalah sebuah istilahnya ya, kita kan kadang orang-orang biasa yang nggak, dan itu kan akhirnya ke bawah dalam otak bawah sadar. Jadi kayak ya saya juga kalau di dunia Indonesia kita tahu kita terpecah belah. Ini loh, lu suku seperti ini, kalau sudah suku seperti ini jelek. Nah, kayak gitu. Jadi itu ada sebuah kata-kata pemulangan seperti itu bro, yang mungkin kadang diterima oleh beberapa orang, dan beberapa orang yang mungkin deskripsikan itu apakah dia yang pertama dia adalah player yang sengaja untuk mendeskripsikan, atau dia orang yang terkena isu seperti itu. Terkena omongan gitu ya.
Ya, jadi kan cuma dua, ya nggak? Cuma Oh dua iya. sebenarnya. Karena Nah, gini, ini jadi kan ya, ya, dulu ingat banget gue ya. Gue dulu juga waktu buat aplikasi gue yang Zen, itu kan gue mau buatnya berbasis blockchain gitu ya. Nah, beberapa programmer gue itu ya kebetulan dia ini juga ya suka bidang teknologi dan tahu juga masalah Bitcoin. Cuman waktu itu sebelum masa-masa Bitcoin sekarang yang sudah berjaya gitu, dibilangnya bahwa Bitcoin itu haram gitu ya. Mungkin dia baca dari surat kabar lah yang menerbitkan bahwa Bitcoin itu haram. Nah, waktu kita hire, kemudian kita mau bilang bahwa kita mau buat blockchain berbasis ini, pembayaran baru ini, nah dia bilang, wah haram, Bitcoin itu haram, blockchain itu haram gitu kan. Nah, di situ gue mikir bahwa kata-kata atau misalkan berita yang tadinya itu yang dibilang ya bisa bilang hoax atau dibilang pengalihan isu atau bagaimana, itu berbahaya bro. Gue setuju dengan lu. Dan sampai sampai dia mikir bahwa itu tetap haram apapun ceritanya gitu. Padahal dia orang teknologi, orang coding gitu ya, yang tahu bahwa di belakang blockchain itu semua adalah kriptografi yang mana di dalamnya itu malah berbicara tentang peer to peer ya kan, anti riba juga kan, tidak ada interest di sana kan, peer to peer. Nah, inilah yang kadang-kadang memang kita punya ekstra usaha keras lah untuk bagaimana membalikkan keadaan tadi. Nah, jadi ya kita balik lagi ke lu juga bilang ada Vexanium itu beginilah, beginilah, beginilah gitu. Nah, jadi satu sisi ya itu kan campaign juga kan kadang-kadang kan orang bilang bad news is good news gitu sehingga ya, kadang-kadang itu orang taunya oh Vexanium itu misalkan sampah, oh Vexanium itu adalah shit gitu kan, justru di situ kan sebenarnya ada suatu hal yang baik di mana orang akan mencari kan apa sih sebenarnya Vexanium kan gitu kan. Nah begitu mereka iya lihat karena kemudian mereka melihat suatu pengembangan suatu hal yang mereka rasa memang ini ada, itu akan bisa berbalik bro, itu jadi turnover dan itu akan menjadi pisau yang perlu bilang tadi, pisau bermata dua yang tajamnya, bahwa dia akan menangkal yang sebelumnya dia tahu gitu, benar kan ya? ya, dia Berarti kan dalam memang artian gue bisa sebenarnya simpulkan bahwa kalau misalkan ada orang di luar sana menyatakan bahwa Vexanium itu ya jelek, mungkin sampah dan lain-lain, ya bagi lo itu adalah good news, ya enggak? Dari iya sisi memang adopsi usernya gitu loh. karena kan ada yang membicarakan sebenarnya bro ya. Nah, itulah tadi. Berarti kan ya semua pasti semua ada sumbernya lah ya. Ada sumbernya, ada yang membicarakan. Padahal bisa saja si orang ini pernah sakit hati secara pribadi. Ya bisa saja mungkin ada hal yang negatif yang pernah dia dapatkan secara pribadi. Ya cuman karena dia melihat sesuatu eh, yang dirasa oh ini untuk publik, ya udah akhirnya dia menjelek-jelekkan lah gitu kan. Tapi lu nggak Kalau pernah dari saya kepikiran sih untuk ke sana kan ya? Istilahnya untuk enggak, membalas, kemudian sebenarnya untuk enggak. ya mencari tahu siapa gitu, nggak perlu lah ya. Ya kadang kita kan energinya habis bro kalau kayak gitu. Jadi yang penting kan Hmm. sekarang kan energi kita terus di development karena kita kan tahu bahwa ini kan sebenarnya masanya udah ada. Jadi Iya, iya, iya. intinya ya ya walaupun Momennya udah intinya pas lah ya. namanya sudah pas. Jadi walaupun di Hmm. sana intinya sebenarnya begini bro, ketika orang tuh karena saya juga dulu kayak gitu bro, zaman dulu ketika Bitcoin zaman 2012 saya mana percaya orang teman saya bikin ini aja, ini Bitcoin apa sih? Ya enggak? Ah, Bitcoin itu Bitcoin itu menurut saya bohong-bohongan. Tapi akhirnya saya itu masuk ke sini juga hubungan. bro, maksudnya. Ya, ya memang Tapi kadang lama-lama lu kok iya gitu ya. Akhirnya lu jadi sebenarnya trust ya kan. iya. Jadi sebenarnya kan kadang kan proses itu orang itu juga kadang proses orang untuk trust itu tidak mudah Ya bro nggak sebenarnya. Jadi kita lama, bisa apa nggak cepat. Butuh tidak waktu. cepat, Bahkan yang dia butuh kadang waktu. riset sendiri ya kan untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak ya kan. Ya, saya aja ke Bitcoin aja dari 2011, 2012 saya negatif sampai ketemu sama OD berapa kali itu pun 3 jam itu pun masih negatif bro. Jadi lama-lama ya akhirnya terjun di sini sebenarnya Hmm. kadang pemahaman yang salah sebenarnya bro. Jadi pemahaman yang salah Hmm. lama-lama nanti kita bikin develop terus ya Hmm. lama-lama mungkin harapannya satu saat ya mungkin Hmm. mulai ini. Cuman yang mungkin itu emang butuh waktu gitu. Ya seperti itu. Iya. Memang semuanya butuh waktu. Jangan kita Bitcoin aja sampai sekarang yang
haternya aja masih banyak bro. Jadi yang masih nggak percaya tuh masih banyak. Itu butuh waktu, dan lama-lama mungkin dia bisa berubah. Jadi sebenarnya intinya ya tidak masalah kalau dari kita, bagi orang yang tidak percaya tidak masalah, karena juga dulu saya juga termasuk orang yang tidak percaya sama kripto. Jadi itu butuh waktu. Jadi it's okay gitu. Jadi sebenarnya yang penting dari kita, kita semua orang-orang yang believe sama konsep ini yang bisa bareng-bareng, ayolah kita gerakin. Iya, jadi istilahnya lebih bagus kita ngabisin waktu, ngabisin tenaga, pikiran itu ya udah di orang-orang yang ngikutin kita ya kan, orang-orang Ya, yang trust dengan apa yang kita lakukan, dibanding kita sibuk untuk membela perkataan yang sana sini gitu. Jadi kalau kata Anies apa katanya? Saya bekerja dengan karya-karya. Oke bro, oke bro Dani. ya, Udah panjang lebar bro, kita ngomongin sejak lu mulai start, kemudian lu bangun Vexanium, hingga beberapa hal yang harus memang kita klarifikasi tentang Vexanium sendiri. Kalau dari gua sendiri sih pribadi ya bilang bahwa ya only Vexanium gitu yang public blockchain di Indonesia yang benar-benar mau kerja gitu. Karena dari apa yang gua lihat juga, ya kalian udah banyak produk gitu. Seperti apa yang lu sebutin tadi. Ada yang bicara tentang swap, ada yang DEX, ada yang stablecoin. Nah sekarang rencana mau ke apa NFT, kemudian udah ada juga DeFi-nya semuanya. Jadi memang benar-benar kalian itu kerja dan benar-benar sesuai dengan apa yang lu visikan waktu lu membuat Vexanium ini. Jadi harapan gue sih tetap berkarya terus, jangan pernah menyerah. Kalau bicara duit, itu akan ngikutin. Selama kita bekerja dan berkarya itu pastilah duit pasti ngikutin. Yang penting kan dari niat kita untuk membangun ya Indonesia inilah, membangun Indonesia ini ya berharga di mata dunia. Nah itu yang kita harus tetap lakukan supaya Indonesia kita ini ya menjadi negara yang disegani di beberapa bangsa lah gitu. Oke, Bro Dani. Jadi sekian aja webcast kita kali ini. Kita berharap tahun ini ada banyak hal yang bisa kita kerjakan walaupun ya masih WFH juga, tapi tidak mengurangin kita berkreasi, berkarya, dan ide-ide yang baru ya kita kerjakan untuk tahun 2021. Kita doakan semoga Vexanium tetap berjaya dan mengangkat nama Indonesia bahwa Indonesia punya public blockchain yang namanya Vexanium. Oke, terima kasih bos. Thank you bro. Oke, terima kasih. Yo. Oke.